Selamat pagi. Jess, ini ada komen dari Pak Naintara 87. Assalamualaikum Pak Jess, salam kenal. Saya punya tensi 155, 115 dan gula 222. Apakah boleh makan telur? Karena saya takut makan karbo seperti nasi. Tolong pencerahannya. Sebetulnya kalau kamu simak konten-konten saya, semuanya udah dijawab. Semuanya sudah dijelaskan. Ya, bukan cuma satu konten, tapi ribuan konten. Dari semenjak tahun 2020 saya membuat 8 akun di band, saya udah membuat banyak konten untuk membahas kayak begini. Cuman banyak di antara Anda, ya Jess, maaf nih, jangan tersinggung, jangan emosi dulu. Ya kalau kamu termasuk ya harus bertobat. Kalau kamu tidak termasuk ya puji Tuhan. Berarti kamu orang-orang yang memang selalu mau belajar untuk dirimu sendiri. Ya ini untuk orang-orang yang tidak mau belajar, pasti pertanyaannya tidak jauh beda dengan semua. Karena keluhanmu pasti masalah. Karena itu fokusmu. Karena fokusmu kepada masalah, maka selalu kamu, ya masalahmu yang kamu ributkan. Kamu tidak pernah fokus kepada kesehatanmu, kamu tidak pernah fokus kepada keinginanmu. Keinginanmu apa? Keinginanmu kan sehat. Ya, kalau keinginanmu sehat, maka kamu harus fokus kepada kesehatan, alam semesta akan mendukung. Kalau kamu fokusmu kepada masalah, alam semesta akan menarik kamu untuk kamu terus bermasalah. Makanya orang-orang yang kayak begini, Pak Naintara ini, maaf ya, kamu kalau pergi ke sebelah, pasti kamu akan difarmasi, kamu akan di OBAT ini. Gitu. Kalau kamu, saya replay komennya kayak begini, tensi 155, 115 itu tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di mulut. Tensinya tidak masalah. Karena apa? Karena kebutuhan jantung, kebutuhan otak, kebutuhan ginjal menuntut jantung untuk memompa lebih kuat. Sehingga tensimu naik. Jadi bukan masalah. Tensi itu tidak masalah karena kebutuhanmu akan oksigen ke otak. Kebutuhanmu akan oksigen air ke ginjal. Itu membuat tensimu naik. Kamu bisa bayangkan kalau kamu pasang selang ke keran, ya, selama kamu tidak apa-apakan selangnya, maka keran itu akan mengalir normal. Tapi kan ada waktunya, kamu membutuhkan semprotan air itu melebihi dari pancuran dari keran tersebut. Apa yang kamu buat? Mesti ujung dari selangnya dipencet, sehingga airnya lebih jauh ke sono. Nah sama, pembuluh darahmu juga begitu. Apa yang membuat tensimu naik? Karena kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan nutrisi yang harus di supply oleh darah kepada tubuhmu, maka tensi pasti naik. Gitu. Yang menjadi fokus apa? Yang menjadi fokus ya asupanmu. Jangan sampai asupanmu menghambat kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi ke dalam tubuhmu terhambat karena apa? Penyumbatan. Nah, itu kendalinya di mulutmu, bukan di tensinya. Kendalinya di mulutnya, bukan di OBAT-nya, bukan. Karena kalau kamu OBAT ini tuh, maka satu obat tidak cukup untuk satu tubuhmu. Pasti akan nambah obat yang lain lagi. Dan gulanya 222. Ini gulanya apa juga saya nggak tahu. Ya, gula darah yang bagus itu di bawah 150, ya di bawah 150. Kalau mau lebih jelas lagi, kamu ceknya bukan gula darah. Kalau gula darah sebelum dan sesudah puasa itu bisa diatur. Bahkan tidak berpengaruh dengan aktivitasmu karena itu bisa bisa menipu. Tapi kalau kamu ngeceknya HbA1c, nah kamu akan tahu gula darahmu itu bagus apa tidak. Gula darah HbA1c itu harus di bawah 6, 5,7, 4,7, 5,2 itu bagus. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah, itu modal umur panjang, sehat gitu. Kulit bisa glowing tanpa skin cere itu, ya. Aktivitas bisa fit luar biasa. Karena apa? Karena tubuhmu makanannya kolesterol. Kolesterolnya tinggi. Nah, seringkali kan di kambing hitam kan itu kolesterol, tensi hubungannya sama kolesterolnya tinggi, tensinya naik. Nggak ada hubungan. Direktur tensinya pasti naik. Ya, direktur olahragawan tensi pasti tinggi dia.
gitu. HDL-nya pasti tinggi, LDL-nya pasti tinggi, nggak mungkin tidak. Karena apa? Karena dia butuh supply lebih banyak. LDL itu kan supply, insulin itu supply, ya. Tensi itu juga supply. Nah, tinggal kendalinya ada di dirimu. Apa yang kamu makan? Yang memicu apa? Gitu. Yang kamu makan itu yang akan menjadi kendalinya. Makanya paling gampang, paling enak, paling simple kamu melatih tubuhmu untuk rutin atau menjadi sebuah kebiasaan yang paling bagus, yaitu apa? 18 jam tidak makan. Biasakan makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu kebiasaan makan yang terbaik. Kenapa kok jam 1 sampai jam 6 sore? Karena kondisi otakmu dalam kondisi beta. Setelah bertemu beta, beta dari malam ke siang, dan kemudian beta menuju ke malam ke delta, maka itu waktunya kamu makan lebih bagus. Jam 1, jam 2, atau jam 3, jam 4, atau jam 5. Jam 6 selesai makan. Jam 7 udah stop makan. Jam 7 stop makan sampai jam 12 siang. Tidak makan. Nah, itu kamu bakal lebih sehat. Kenapa? Karena kamu mengizinkan pankreasmu istirahat. Kamu mengizinkan insulinmu mereda. Sehingga kamu membiarkan tubuhmu mengoperasikan energi dari dalam dirinya sendiri. Sehingga kamu mengizinkan tubuhmu memakan habis sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuhmu. Kamu mengizinkan tubuhmu untuk, kalau kamu ikut bahasa keren disebut keton, ketofestasis, yaitu makanan tubuh diambil bukan dari makanan yang kamu asupkan ke mulut, tapi makanan tubuh, makanan selmu diambil dari lemak yang ada di dalam tubuh. Sehingga dengan cara seperti itu, berat badan pasti akan turun bagus. Ya, dan kalau kamu sertai dengan jalan kaki, kamu sertai dengan nge-gym, kamu sertai dengan olahraga, ototmu kencang. Nah, tidak ada gelembor-gelembor. Saya dari 114 ke 80, tidak ada otot saya kelempur-kelempur, tidak ada. Tuh. Ya, celana dari 40 berapa? 44 celana saya, sekarang 34, kemarin dipotong 10 cm, dikecilin 10 cm, itu pun tidak ada gelembor-gelembor di perut saya. Kenapa ya? Karena saya rajin. Di rumah pun saya pasti ngencengin otot, masa ototnya ditambah. Gitu. Sehingga orang bilang, Pak Jas 1 hari makan kok nggak kurus. Ya, buat saya nggak kepengen kurus seperti yang kamu pikirkan. Saya udah cukup dari 114 turun ke 80. Nggak butuh kurus lagi saya. Tinggi saya 180. Kalau saya dikasih berat 80 udah bagus banget. Gitu. Dan kalau leaky gutmu bagus, ya dari mulut sampai ke pembuanganmu bagus, ya kamu tidak bakal mengalami kurus-kurusan kecuali kamu mengusahakan untuk menjadi seorang peragawan, menjadi seorang peragawati. Nah, itu kamu mau tidak mau harus tinggi badan dikurangi 110. Nah, itu berat badan yang kamu harus kejar sehingga kamu bisa menjadi peragawan, kamu bisa menjadi peragawati. Ya, kalau tinggi kayak saya 180, ya berat badanmu harus 70. Baru kamu jadi peragawati. Wow, keren itu. Gitu. Ya, kan saya bukan peragawan. Dulu ya, saya pernah menjadi foto modelnya salah satu celana-celana jin itu. Tapi sekarang kan udah enggak. Saya enggak butuh itu. Gitu. Itu caranya, Pak. Ya, kalau kamu tidak makan mulai jam 7 malam sampai jam 12 siang, ya enggak ada gula segini. Ya, gula pasti turun. Gitu. Kalau tensi ya wajar lah. Kecuali kamu pengangguran di rumah, nggak pernah stres, nah kamu boleh tensimu turun. jangankan jangankan pengangguran, emak-emak yang emak-emak yang tinggal di rumah, semua dicukupi sama anaknya, tinggal senyum-senyum sama cucu aja tensinya bisa naik kok. Kenapa mesti kamu pusing dengan itu gitu? Ya, jangan fokus sama masalah, Bang, Pak Jess. Fokuslah sama kesehatan, fokuslah sama solusinya. Kalau kamu fokusnya kepada masalah, pasti kamu akan diseret kepada masalah. Orang yang fokusnya utang, pasti akan gali lubang, tutup lubang. Utang lagi, lunasin, utang lagi kayak gitu. Kamu nggak bisa fokus seperti itu hidup. Hidup harus fokus kepada hasil. Gitu. Bukan fokus kepada utangnya, tapi fokus kepada uangnya. Gitu. Sehingga uang yang kamu bisa miliki bisa menutup utang itu. Kalau enggak bisa. Ya, karena apa yang kamu fokuskan itu yang akan terjadi. Gitu. Ya, gitu Pak Jos pokoknya.
Sehat selalu.